Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan. Jos! Kali ini gue akan review anime yang berjudul Bocchi the Rock alias Bocchi si Batu. Hitori alias Bocchi mendapatkan gaji pertamanya. Dia pun kemudian kepikiran ingin membeli kue. Sementara itu Nijika mengatakan kalau dia ingin mempromosikan band tersebut ke banyak orang dan dia juga perlu memikirkan biaya untuk syuting. Akan tetapi Hitori alias Bocchi merasa riweh setengah modal karena dia tidak mau bekerja sebagai penghibur di pantai atau tempat dugem. Kemudian Ichika menanyakan kepada tetehnya Saika kalau dia bilang band hanyalah sebatas hobi saja dan membuat Nijika marah dan lari ngabret terpodol-podol. Nijika pun ngadat sampai dia pun membeli minuman berdemek. Rupanya dia pundung dengan ucapan tetehnya yang pedas bagaikan sambal lado. Sementara itu di sisi lain, Bocchi bersama tetehnya Saika, dia pun mengatakan kalau ingin melakukan band di sebuah tempat harus ikut audisi dulu. Dia pun berencana akan menonton penampilan seluruh anggotanya dan menilainya. Baru kalau sudah layak, dia pun bisa dipromosikan. Setelah penjelasan tersebut, akhirnya Nijisaki pun menyadari keputusan tersebut. Singkat waktu di sebuah sekolah, Bocchi bersama dengan kita sedang latihan di sebuah tempat yang sepi di sekolahan. Mereka berdua berlatih gitar. Rupanya Bocchi memintanya untuk latihan bersama di tempat tersebut. Kemudian singkat waktu, mereka pun melakukan audisi dan ditonton oleh Seika. Sebelum audisi tersebut, mereka berempat pun berlatih dahulu sampai mereka pun pulang di malam yang poek. Saat berhenti membeli minuman berdemek, tujuan Nijika ingin audisi adalah mempromosikan bandnya dan lebih dikenal orang. Karena selama ini Bocchi hanya melakukannya di internet saja. Singkat waktu, akhirnya mereka pun ikut audisi sebuah band. Dia pun ditonton oleh tetehnya Seika. Setelah perform, akhirnya tetehnya pun mengatakan kalau performnya cukup bagus. Namun seperti biasa, Bocchi merasa riweh setengah modal dan gugup. Akhirnya band mereka lolos audisi, tapi tanpa diduga mereka menjadwalkan konser 10 hari lagi dan menjual tiket tersebut. Bocchi pun merasa riweh dan bingung bagaimana cara menjualnya. Bocchi awalnya akan menjualnya kepada keluarganya, akan tetapi akhirnya dia pun berencana mempromosikannya di luar saja ke orang lain. Tapi tiba-tiba ada seorang gadis yang tigoleprak karena mabok. Hal itu membuat riweh Bocchi sampai-sampai dia kaget setengah modal. Rupanya gadis itu mabok sampai asruk-asrukan di hadapannya. Dia pun memintanya ingin membuat bubur dan sop miso. Setelah membelikan minuman, akhirnya Bocchi pun berencana akan cabut darinya, tapi dihadang oleh gadis tersebut. Sampai saat akan cabut, Bocchi pun ditahan oleh si gadis itu yang penasaran dengan gitarnya. Setelah itu mereka pun kembali lagi ke tempat tersebut. Diceritakan oleh gadis tersebut kalau dia hanyalah pemain bass betot. Sementara itu di sisi lain, anggota band itu menunggu Bocchi yang hilang entah kemana. Sudah dikirim SMS tapi tak ada jawaban. Sampai akhirnya di singkat waktu sore pun tiba. Gadis itu menunjukkan bass betot miliknya di hadapan Bocchi. Sebelumnya jam 10 malam dia minum abok cap topi sengklek. Sampai-sampai dia pun tetap mabok di sore itu. Sudah party ajojing, mabok pun tiba.
Kemudian Boci pun merasa riweh kalau di masa depannya dia tampak begitu suram dan sering minum abok-abokan. Setelah itu, si gadis itu menghubungi temannya untuk membawa peralatan dan ngamen di jalanan tersebut. Dia pun berduet dengan Boci di sana. Akhirnya mereka pun mengadakan konser dadakan. Selain itu juga dia mempromosikan bandnya dan menjual tiket tersebut. Sementara itu, anggota band masih mengkhawatirkan Boci yang hilang entah kemana. Dia pun menganggap kalau Boci itu orangnya pendiam. Kemudian Boci beserta gadis itu melakukan perform. Dia pun akhirnya berhasil menjual tiket tersebut. Singkat waktu, malam pun poek. Si gadis itu pun pulang dan mendapatkan tiket untuk hadir pada konsernya juga. Kita dan Nijika pergi ke rumah Boci. Tapi sebelum itu mereka berdua mampir dulu untuk membeli minuman berdemeg. Kemudian mereka berdua pun sampai di rumahnya Boci. Mereka berdua pun kaget ternyata ada sambutan meriah dan spanduk di depan rumahnya. Kemudian sesampainya di dalam rumah Boci, dia pun disambut olehnya juga. Setelah mempersilahkan mereka berdua masuk, Boci pun diberikan sebuah hadiah oleh mereka berdua. Dan saat membukanya terlihat begitu glowing. Setelah itu Boci pun mengantarnya ke sebuah kamar miliknya. Berlatarkan lampu ajojing alias lampu dugem. Tiba-tiba Boci pun keluar dan kebelet ingin modal. Setelah itu, tiba-tiba adiknya datang ke kamarnya dan menghampiri kedua teman Boci. Sementara itu Boci membawa teh tubruk rasa lemon untuk mereka berdua. Setelah itu, Boci pun kembali lagi menemui mereka berdua. Nijika pun kemudian mengatakan kalau mereka akan membahas sebuah kaos yang resmi untuk digunakan sebagai Kesoku Band. Boci kemudian mendesain sendiri kaos miliknya yang berwarna ungu dengan tulisan semangat. Namun sayangnya Nijisaki tidak setuju dengan kaos konsep miliknya. Singkat waktu, Babeh dan mamahnya pun datang ke kamarnya. Lalu mereka bertiga pun diajak untuk makan malam. Dijelaskan oleh Nijisaki kalau mereka berdua adalah teman bandnya Boci. Setelah makan, mereka bertiga pun kembali lagi ke kamar Boci dan membahas aksesoris yang akan dijual. Namun Boci pun memberikan sebuah konsep kaos untuk diberikan kepada penggemar dan aksesoris gitar. Setelah itu Nijisaki dan kita memintanya untuk menggunakan kostum yang imut. Lalu Boci pun menggunakan kostum tersebut. Terlihat mereka berdua pun merasa kesengsem karena Boci begitu imut. Singkat waktu kembali lagi di tempat ngeband. Akhirnya kaos kebesaran milik Kesoku Band sudah jadi dan para personil pun menggunakannya. Singkat waktu, hujan pun kukucuprakan. Tetehnya Seika merasa riweh karena tidak ada tamu yang akan datang ke tempat itu. Sudah menggunakan jimat anti hujan tapi tidak pengaruh. Sementara itu, Kesoku Band sedang mempersiapkan untuk pentas. Beberapa saat kemudian seorang gadis tukang abok itu pun datang. Selain itu, kedua penggemar barunya Boci pun ikut datang karena sudah membeli tiket. Sementara itu Rio merasa riweh karena penontonnya begitu sedikit. Dia pun memikirkan lebih baik live streaming saja daripada mentas langsung. Beberapa saat kemudian Kesoku Band lalu melakukan perform. Namun sayang para penonton di sana tidak merasakan kenikmatan untuk ajojing. Terlihat penonton pun merasa kecewa.
Akan tetapi, Bocchi tidak kehilangan akal. Dia pun melakukan improvisasi sebagai rocker. Setelah itu, performnya pun dipuji oleh para penonton di sana. Mereka semua cukup terhibur. Akhirnya perform mereka pun sudah selesai. Seorang gadis tukang abok itu pun ikut pesta minum abok di sebuah kafe bersama dengan Kesoku Band. Sementara itu, Bocchi merasa riweh setengah modal karena dia tidak tahu mengenai tren yang terbaru dan tidak jelas baginya. Di kafe itu juga ada 2 orang babeh-babeh pekerja yang ikutan minum abok cap topi sengklek. Setelah itu, Bocchi pun memikirkan kalau dia tidak bisa perform pada pentas di SMA. Dia pun sampai-sampai riweh dan suram di masa depannya. Hal itu membuatnya riweh setengah modal. Kemudian mereka pun bertanya mengenai kehidupan si gadis abok tersebut, karena dulunya dia adalah mantan personil band. Tiba-tiba Bocchi pun merasa kebelet ingin modal dan dia pun cabut dari tempat itu. Kemudian Nijisaki pun menghampirinya di luar. Dia pun akhirnya menyadari kalau Bocchi adalah seorang gitar hero